Selamat datang di Dunia Dalam Fakta. Berikut 10 negara dengan sistem pengolahan sampah terbaik di dunia. Sampah menjadi persoalan pelik hampir di semua belahan negara di dunia. Tidak hanya di negara miskin dan berkembang, namun sampah juga menjadi masalah yang menyita perhatian negara maju. Sebagian besar negara miskin dan berkembang lebih memilih menimbun sampahnya ketimbang mengolahnya dengan alternatif yang lebih baik. Hal ini tentu saja menimbulkan efek pencemaran lingkungan yang sangat berat. Meski begitu, beberapa negara saat ini banyak yang menerapkan sistem pengolahan daur ulang sampah untuk mengatasi persoalan yang satu ini. Untuk itu, ada baiknya kita mencontoh beberapa negara ini dalam hal pengelolaan sampah agar tercipta lingkungan yang bersih, nyaman, dan indah. Berikut ini 10 negara yang memiliki sistem pengolahan sampah yang dianggap terbaik di dunia, seperti yang dilansir dari berbagai sumber. Berada di peringkat 10, Swiss. Swiss adalah salah satu penghasil sampah terbesar di Eropa, dengan 730 kg sampah per orang dalam setahun. Namun demikian, Swiss bisa mendaur ulang 52,7% dari sampah yang mereka hasilkan dengan teknologi sistem pengolahan sampahnya. Dengan tingkat daur ulang sampahnya yang melebihi 50%, membuat Swiss termasuk dalam salah satu negara dengan sistem pengolahan sampah terbaik di Eropa, bahkan di dunia. Pada tahun 90-an, Swiss sudah menerapkan sistem polluter pays atau pencemar membayar, di mana orang akan dikenakan pajak per kantong sampah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk mendaur ulang sampahnya sendiri. Ternyata, sistem ini sangat efektif. Tingkat daur ulang di Swiss naik menjadi 2 kali lipat dalam 20 tahun. Swiss juga menjadi salah satu negara terdepan di dunia dalam hal daur ulang botol kaca. Bahkan menurut European Container Glass Federation, Swiss berhasil mendaur ulang sebanyak 96% dari sampah botol kacanya. Jauh di atas rata-rata negara Eropa lainnya yang hanya sebesar 73%. Naik di peringkat 9, Belgia. Berkat sistem pengolahan sampah yang baik, Belgia bisa mendaur ulang sampahnya sebesar 53,5%. Masyarakat Belgia juga tercatat sebagai penghasil sampah rumah tangga dengan tingkat yang kecil, yaitu sebesar 197 kg per orang per tahunnya. Menurut studi oleh Federasi Pendaur Ulang Coberec Go for Circle, Belgia bisa mendaur ulang lebih dari 80% sampah plastiknya, sebuah pencapaian yang cukup mengesankan. Pada tahun 2015, Belgia memiliki tingkat daur ulang terbaik di Eropa untuk sampah bahan kemasan. Belgia adalah salah satu negara dengan pajak TPA atau tempat pembuangan akhir sampah tertinggi di Eropa. Selain itu, Belgia juga menerapkan larangan yang ketat menyangkut pembuangan sampah ke TPA. Kebijakan ini membuat Belgia secara efektif dapat mengkonversi dari pembuangan sampah ke TPA menjadi daur ulang sampah. Menduduki peringkat ke-8, Slovenia. Slovenia adalah negara kecil, tetapi apabila berbicara tentang daur ulang sampah, Slovenia lebih unggul dibandingkan negara-negara maju lainnya. Walaupun rata-rata seorang penduduk Slovenia menghasilkan 495 kg sampah kota per tahun, namun Slovenia bisa mendaur ulang sebanyak 53,9% dari sampah yang dihasilkan. Di ibu kota Slovenia, Ljubljana, terdapat Regional Waste Management Center atau RCERO atau Pusat Pengelolaan Sampah Regional yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir. Di sini lebih dari 170.000 ton sampah diproses dan didaur ulang setiap tahunnya dan mampu menghasilkan biofuel atau kompos yang menyisakan hanya 4,9% sampah yang berakhir di TPA. Beranjak ke peringkat 7, Austria. Rata-rata penduduk Austria menghasilkan sampah sebesar 579 kg per kapita. Namun demikian, tidak terlihat sedikit pun sampah di Wina, ibu kota Austria. Dan ini membuat Wina terlihat sangat bersih. Hal ini dikarenakan Austria termasuk salah satu negara yang memiliki sistem pengolahan sampah terbaik di dunia. 55,9% dari sampah yang mereka hasilkan bisa didaur ulang oleh negara ini. Di Wina, terdapat 3 pabrik pembakaran sampah yang memproses sampah apapun yang tidak dapat didaur ulang. Sampah yang tidak bisa didaur ulang tersebut kemudian diubah menjadi sumber daya untuk memanaskan ribuan rumah sepanjang musim dingin. Berikutnya di posisi ke-6, Belanda.
Belanda menghasilkan 8,5 miliar kilogram sampah rumah tangga per tahunnya, yang artinya 494 kilogram sampah per penduduk di Belanda. Namun, Belanda dapat mendaur ulang sekitar 56,6% dari total sampah yang dihasilkan. Sebagai salah satu negara dengan sistem pengolahan sampah terbaik di dunia, Belanda memiliki kebijakan yang mengatur hal ini. Salah satunya adalah memberlakukan pajak daur ulang. Pemerintah Belanda akan mengenakan pajak tambahan saat warganya membeli produk baru. Hal ini menyebabkan masyarakat Belanda akan cenderung terus menggunakan alat yang masih berfungsi atau memperbaiki produk yang rusak daripada mereka harus membeli produk baru. Selain itu, pemerintah Belanda juga memberikan penghargaan kepada warganya yang mendaur ulang plastik dengan memberikan mereka token yang dapat ditukar dengan diskon di toko-toko lokal. Naik di peringkat 5, Taiwan. Perubahan drastis Taiwan yang dulunya dikenal sebagai pulau sampah, saat ini berhasil masuk dalam jajaran negara dengan sistem pengolahan sampah terbaik di dunia. Sungguh luar biasa. Taiwan memiliki tingkat daur ulang sampahnya sebesar 58%, dan Taiwan berhasil menurunkan jumlah sampah per kapitanya dengan rata-rata masyarakat Taiwan hanya menghasilkan sampah 146 kg per orang per tahun atau sekitar 0,4 kg per hari. Jumlah yang relatif kecil dibandingkan negara lainnya, dan mereka mendaur ulang sampah makanan menjadi pupuk. Taiwan memiliki cara yang unik dalam mendorong warganya untuk membuang sampah. Truk pengumpul sampah akan memutar musik klasik untuk mengingatkan orang-orang untuk mengeluarkan sampah mereka. Pemerintah Taiwan juga akan mengenakan denda bagi warganya apabila tidak membuang sampah dengan benar. Salah satu kebijakan pemerintah Taiwan yang membuat perubahan terbesar adalah skema Pay as you throw, yang membebankan biaya kepada warga terkait jumlah sampah yang mereka hasilkan. Sejak diterapkannya pada tahun 2000, timbunan sampah per kapita telah turun lebih dari 30%. Naik di peringkat 4, Korea Selatan. Korea Selatan dikenal dengan sistem pengolahan sampahnya yang sangat efisien, yang dikenal sebagai Songyangshi. Pemerintah Korea Selatan menerapkan sistem ini dengan sangat ketat. Warga Korea Selatan diwajibkan untuk membuang sampah makanan ke dalam kantong biodegradable, dan mereka akan dikenakan biaya untuk setiap pemakaian per kantong biodegradable tersebut. Hal ini dimaksudkan pemerintah untuk mencegah pemborosan makanan oleh warganya, yang kemudian selanjutnya kantong sampah tersebut diberi kode warna menurut jenis sampah dan wilayahnya. Warga Korea Selatan dapat dikenai denda apabila tidak mematuhi pengelolaan sampah dengan benar. Dan jika ada warga yang tidak patuh terhadap aturan, warga lainnya dapat melaporkan warga tersebut. Dan warga yang melapor ini akan menerima penghargaan dari pemerintah Korea Selatan. Tidak mengherankan apabila Korea Selatan mempunyai tingkat daur ulang sampah yang mengesankan. Sebanyak 59% dari sampah yang mereka hasilkan bisa didaur ulang. Dan rata-rata orang Korea Selatan hanya menghasilkan sampah sekitar 1,01 kg setiap hari atau sekitar 368 kg per tahunnya. Menduduki posisi ketiga, Singapura. Singapura mungkin bisa jadi contoh yang cemerlang dalam hal pengelolaan sampah bagi negara-negara di Asia, khususnya Asia Tenggara. Negara ini tidak memiliki lahan untuk menampung sampah, sehingga Singapura harus mendaur ulang sampahnya. Bahkan sekitar 61% sampah yang dihasilkan mereka didaur ulang di negara ini. Sebuah prestasi yang mengagumkan. Rata-rata masyarakat Singapura hanya menghasilkan 0,8 kg sampah per hari atau sekitar 292 kg sampah per tahunnya. Singapura memproses sampah yang tidak dapat didaur ulang dengan cara dibakar. Seluruh sampah akan dikumpulkan oleh petugas kebersihan dan diangkut ke sebuah kawasan bangunan dengan cerobong asap layaknya pabrik. Di sini, proses pembakaran akan berjalan non-stop selama 7 hari dalam seminggu dengan suhu 1000 derajat Celcius. Sampah yang dibakar dirubah menjadi panas dan energi terbarukan yang menghidupkan listrik di Singapura. Namun yang luar biasa adalah cara Singapura memproses asap hasil pembakaran sampah. Dengan teknologi canggih, asap-asap ini akan disaring sehingga setelah selesai, asap tersebut akan dikeluarkan sebagai udara bersih yang bisa dihirup oleh masyarakat sekitar. Tidak sampai di situ, pemerintah Singapura bahkan memikirkan bagaimana menyingkirkan abu sisa pembakaran tersebut karena mengandung racun dan juga menyebabkan polusi. Abu tersebut dikumpulkan dan dikirim ke sebuah pulau buatan. Di pulau tersebut sudah ada bendungan yang diisi dengan air khusus dan perairan ini sama sekali tidak terhubung dengan air laut.
Abu ini lalu dibuang ke dalam air bendungan, di mana akhirnya abu hasil pembakaran itu akan mengendap di dasar perairan tersebut. Beranjak ke posisi kedua, Wales. Wales menjadi yang terdepan dalam hal penanganan sampah dibandingkan negara tetangganya di Britania Raya, yang terdiri dari Wales, Skotlandia, Irlandia Utara, dan Inggris. Wales mendaur ulang sebanyak 63,8% sampah yang dihasilkan oleh warganya, sebuah pencapaian yang mengagumkan, bahkan lebih baik dari Inggris dengan tingkat daur ulang 42,8%. Rata-rata masyarakat Wales hanya menghasilkan sampah sebanyak 180 kg per orang dalam setahun atau sekitar 0,49 kg per harinya, jumlah yang sangat kecil dibandingkan negara-negara lainnya. Pada tahun 2011, Wales menjadi negara pertama di Britania Raya yang mulai mengenakan biaya untuk kantong plastik. Dengan aturan ini, Wales berhasil menurunkan penggunaan kantong plastik sebanyak 70%. Menduduki posisi pertama, Jerman. Jerman menjadi yang terbaik dalam soal pengelolaan sampah. Mereka mendaur ulang sebanyak 66,1% dari sampah yang mereka hasilkan. Suatu pencapaian yang luar biasa dibandingkan negara-negara lainnya. Rata-rata masyarakat Jerman menghasilkan sampah 633 kg per orang per tahun atau sekitar 1,7 kg per hari. Pemerintah Jerman memiliki sistem pemilahan sampah yang sangat detail dengan menggunakan tempat sampah dengan warna yang berbeda sesuai jenis sampahnya, dan warga harus melakukan pemilahan sampahnya sendiri yang otomatis mengurangi jumlah uang yang harus dikeluarkan pemerintah untuk penyortiran sampah. Sementara khusus untuk sampah botol plastik, Jerman memiliki istilah Pfandflaschen yang artinya pengembalian botol. Minuman dalam botol plastik diperlakukan dengan sistem jaminan. Jadi, setelah minumannya habis, botol dimasukkan ke dalam sebuah mesin deposit yang ada di pasar swalayan. Kemudian mesin tersebut akan secara otomatis mengidentifikasikan apakah kemasan tersebut memiliki kode Pfandflasche atau tidak. Lalu mesin akan meremukan botol dan konsumen akan mendapatkan struk dengan nominal uang yang dapat ditukarkan di kasir supermarket tersebut, yang pada akhirnya konsumen akan mendapatkan kembali uang jaminannya. Cara ini sangat efektif untuk membuat warga Jerman mengumpulkan dan memisahkan sampah plastik mereka. Bahkan, mereka juga mengumpulkan sampah plastik orang lain untuk ditukarkan dengan uang. Demikian tadi 10 negara dengan sistem pengolahan sampah terbaik di dunia. Negara manakah menurut Anda yang memiliki sistem pengolahan sampah paling efektif? Jangan lupa untuk komen, share, like, dan juga subscribe channel Dunia Dalam Fakta. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.